Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang ahli waris. Kita mengenal ada 3 istilah. Jadi ada ahli waris yang dia panahnya itu ke atas. Jadi dari si mayit dia arahnya ke atas. Nah, ini disebut usul. Kemudian yang kedua, ada yang arahnya ke bawah. Jadi dari mayit ke bawah. Ini disebut furu'. Dan yang ketiga, ada yang ke samping. Ya. Dari mayit ke samping. Artinya dia sejajar dengan mayit. Ini disebut hawashi. Ini istilah ini difahami saja, tidak perlu dihafal terburu-buru. Yang jelas tahu bahwa kalau disebut usul, maka yang dimaksud adalah garis keturunan ke atas, ya. Jadi bagian atas dari garis keturunannya si mayit. Kemudian kalau disebut furu' berarti dari mayit ke bawah, berarti anak, cucu dan seterusnya. Kemudian kalau disebut hawashi, maka yang dimaksud adalah garis keturunan ke samping, ya, ke samping si mayit. Berarti kakak, adik, ya, itu yang dimaksud saudara kandung, saudara saya, saudara seibu dan lain sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan satu persatu. Nah, dari 3 istilah ini kita mulai dulu dari yang pertama, usul. Kita mulai dari yang usul. Jadi dari si mayit ke atas itu berarti ada 2. Ada ayah dan ada ibu. Dan yang dimaksud di sini ayah kandung dan ibu kandung, ya. Jadi kalau seorang anak meninggal, maka dia yang dapat warisan adalah ayah kandungnya dan ibu kandungnya, bukan ayah angkat, ya, ayah sambung, bukan. Jadi yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung. Baik, ini usul di tingkatan yang pertama. Kemudian kalau ke atas lagi, dari ayah sini kita dapat 2 juga, ada 2 ahli waris. Yaitu yang pertama kakek, dan yang kedua nenek. Baik, ini jalur usul di tingkatan kedua, ya. Jadi dari ayah ke atas itu ada kakek dan ada nenek. Nah, kalau dari jalur ibu, maka hanya ada 1. Ini kalau ditanya kenapa, memang sudah seperti ini. Jadi dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis menunjukkan bahwa dari jalur ibu yang dapat warisan itu cuma nenek, ya. Baik. Jadi untuk jalur, saya ulangi, dari jalur ibu itu cuma nenek. Ya, berarti dari usul kita dapat ada 5 ahli waris. Ibu, ayah, kemudian kakek, nenek, dan nenek dari jalur ibu. Nah, ini ahli waris yang bagian usul. Oke. Berarti kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris, ya. Kalau ada kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris. Baik. Yang kedua, kita masuk ke bagian furu'. Furu' berarti yang turun, ya, yang di bawah si mayit. Nah, yang furu' di tingkatan pertama ini ada anak laki-laki dan ada anak perempuan. Baik. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan. Selanjutnya kalau mau turun ke bawah lagi, maka dia hanya dari jalur anak laki-laki, ya.
dari jalur laki-laki. Tidak dari sini dia. Nah, ini turun menjadi cucu laki-laki dan cucu perempuan. Baik. Nah, ini furu' di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan cucu. Berarti dia cuma cucu dari jalur anak laki-laki. Kalau ada cucu dari sini, dia tidak dapat. Jadi cucu dari jalur anak perempuan tidak dapat warisan karena dia bukan ahli waris. Demikian pula kalau mau ke bawah terus. Berarti cicit dia hanya dari jalur sini. Iya. Jadi di sini cicit laki-laki dan cicit perempuan. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau mau ke bawah lagi boleh. Jadi cucu, cicit, cecet, cocot boleh ke bawah terus. Yang penting dia dari jalur laki-laki. Baik. Furu' sampai di sini. Jadi usul yang ke atas itu ada ibu, ayah, kakek dan nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Kemudian untuk furu' ada anak laki-laki, anak perempuan dan cucu dari jalur anak laki-laki, ya. Demikian pula cicit dari jalur cucu laki-laki, begitu. Berarti kalau di sini dia ada keturunan itu tidak dapat. Kalau di sini ada keturunan juga tidak dapat. Dari sini ada keturunan juga tidak dapat. Kenapa? Karena bukan ahli waris. Baik. Dan anak yang dimaksud di sini adalah anak kandung, ya. Anak kandung dari si mayit. Baik. Oh ya, sebelum ke usul atau furu' tadi sebenarnya ada yang lupa. Yang pertama, jadi kita sudah pelajari bahwa ada 3 sebab kewarisan. Yang pertama adalah dari jalur nasab, yang kedua jalur pernikahan, dan yang ketiga jalur wala atau pembebasan budak. Baik, berarti kalau dari jalur pernikahan, kalau si mayit ini suami, ya, berarti ahli warisnya istri, sudah otomatis. Atau kalau si mayit ini istri, berarti ahli warisnya suami. Baik, ini ahli waris dari jalur pernikahan. Baik, sampai di sini insya Allah materi warisan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami, dan kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ditanya di grup. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahirabbil alamin.